Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mugi Harsono. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Informasi, Kerjasama Bisnis dan Alumni. Banyak banget pekerjaannya berarti ya. Baik, saya ingin bercerita mengenai bagaimana dulu awal mula saya terdampar di Solo begitu. Kenapa? Karena saya sebenarnya orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kalau kuliah ya kalau tidak di Surabaya, di Malang atau di Jember begitu. Tapi mengapa saya memilih di Solo? Karena waktu itu kami sedang ada prahara ekonomi sehingga saya harus mandiri. Dalam benak saya yang lulusan SMA Lugu waktu itu, saya malu jika saya bertemu dengan teman-teman saya SMA dalam kondisi saya itu mempunyai kerja sambilan, mungkin sebagai pengasong atau pengamen misalnya begitu ya. Saya memilih Solo. Kenapa Solo? Karena waktu itu tidak banyak orang Trenggalek, tempat asal saya lahir itu kuliah di Solo. Ya, sehingga kemudian saya bisa mandiri. Waktu itu UNS itu belum dipandang sebagai universitas yang hebat gitu ya. Tapi tidak apa. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di Prodi Manajemen tahun 1988. Wah, dahsyat sekali gitu ya. Nah, kemudian tadi karena saya berada pada posisi ekonomi terbatas, maka kemudian yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa kuliah tetapi juga bisa menghidupi diri, membiayai diri. Kebetulan waktu SMA saya itu suka menulis cerpen. Saya suka membuat naskah drama dan sebagainya. Dan orang berkata bahwa saya itu bisa menulis begitu. Maka kemudian itu yang saya manfaatkan. Saya kemudian mencoba untuk menjadi wartawan freelance begitu. Ya. Jadi saya di antara jam-jam yang tidak sibuk bekerja, saya menerima pekerjaan dari sebuah koran, ya, koran sore begitu, untuk membuat liputan sekitar kampus gitu ya. Lalu kemudian juga saya juga menulis cerpen baik dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa saya menulis di Mingguan Joyoboyo dari Surabaya. Saya menggunakan nama MG Harsya Sidarta itu ya. MG itu Mugi nama saya, Harsya Harsono, Sidarta itu bapak saya Sudarto begitu namanya begitu ya. Kemudian juga saya menulis di Mekarsari, sebuah harian dari Jogja, dan yang menarik juga cerpen saya juga tembus di Anita Cemerlang, sebuah majalah remaja yang waktu itu sedang tren di tahun 90-an. Ya, alhamdulillah dengan cara apapun saya bisa kuliah walaupun mungkin prestasi akademik saya tidak bagus karena harus berbagi waktu antara belajar dan bekerja. Lalu kemudian tahun 92 saya mendapatkan beasiswa TID, tunjangan ikatan dinas. Jadi waktu itu masih ada beasiswa yang berupa ikatan dinas, kita dibiayai oleh negara. Kemudian setelah lulus ijazahnya ditahan sampai kemudian SK CPNS-nya turun ya. Nah, ternyata saya ditempatkan di UNS sehingga tidak kemana-mana begitu. Tahun 96 awal saya mulai status saya sebagai dosen di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UNS. Kemudian karena saya dosen, maka saya berpikir saya harus segera sekolah studi lanjut dan sebagainya. Maka kemudian 2 tahun setelah itu saya izin untuk melaksanakan studi lanjut. Ya, saya mencoba untuk ke Australia atau ke Perancis, tapi ternyata saya gagal di bahasa. Tapi kemudian saya bisa masuk di UGM tanpa matrikulasi. Ya. Saya masuk di UGM 2 tahun persis, saya lulus. Kemudian saya sempat menjadi asisten peneliti di pusat antar universitas di UGM sehingga saya masih bolak-balik Solo Jogja walaupun sudah mengajar. Dan akhirnya tahun 2003 saya kembali kuliah di Universitas Brawijaya mengambil gelar doktor di bidang manajemen dan selesai tahun 2008.
sekolah selesai, tapi ternyata pekerjaan tidak pernah selesai begitu ya. Pada awal-awal saya itu rajin menulis jurnal dan sebagainya, sehingga saat saya sekolah pun saya sudah sampai pada lektor kepala begitu ya. Kemudian karena tugas itu mengantri begitu banyak, sehingga kemudian perhatian untuk naik pangkat itu menjadi terlena begitu. Tahun 2013 itu oleh Pak Dekan saya, Profesor Wisnuntoro, saya ditawari, Pak Mugi, ini ada kesempatan menjadi dekan di PTN baru di Kepulauan Riau. Berani nggak terima tantangan ini begitu? Nah kemudian ya saya Bismillah Pak, saya siap menjalankan tugas gitu. Akhirnya saya awal 2013 Maret itu ya, saya berangkat ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya menjadi dekan di Fakultas Ekonomi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi universitas itu awalnya ada di Batam, kemudian ketika di Batam ada Politeknik Negeri, maka kemudian pindah ke Tanjung Pinang. Saya mengawali di sana menjadi dekan, dan kemudian ya semuanya masih terbatas gitu ya, termasuk kampusnya di kampus yang di pulau yang baru dibuka dan sebagainya, dan tidak ada aktivitas malam karena malam itu tidak ada kehidupan di sana ini. Jadi seperti itu. Saya 2 tahun ya, 2 tahun di sana, kemudian saya harus kembali ke UNS ya. Saya kembali ke UNS, lalu kemudian saya mendaftar menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional (BANPT). Kemudian alhamdulillah diterima, dan akhirnya kemudian pekerjaan saya bertambah dari menjadi dosen biasa, mengajar S1, S2, S3, ditambah menjadi asesor BANPT. Tentu ya cukup sibuk, tetapi yang menarik bagi saya adalah begini. Di awal saya dulu kuliah, UNS itu bukan apa-apa. Bahkan orang bertanya, UNS itu negeri apa swasta? Itu pertanyaan yang buat saya itu sakit. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanannya ternyata saat ini UNS adalah sudah masuk pada PTN-BH dengan usia yang masih sangat muda dibandingkan dengan PTN-BH yang lain ya. Jadi kita adalah masih usia muda, kemudian juga UNS saat ini selalu masuk pada ring 1 ya dan sebagainya, dan kemudian kita juga mendapat kepercayaan untuk kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional maupun internasional. Itu yang membanggakan saya itu, dan menurut saya itu kenapa itu bisa terjadi, karena itu adanya kompromi antar generasi begitu menurut saya. Jadi generasi muda ini diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, kompetensinya setinggi mungkin ya. Sementara generasi yang lebih senior itu yang menjadi pengelola, mengendalikan organisasi ini menuju ke tempat yang lebih baik. Jadi itu sesuatu yang menurut saya menarik, dan itu sangat membantu kami untuk bisa melesat ya bersama dengan perguruan tinggi terkemuka yang di Indonesia maupun di Asia. Nah itu kemudian juga bukan hanya saya yang warga UNS ya. Istri saya juga alumni UNS dari Magister Akuntansi, dan anak saya saat ini juga menjadi mahasiswa semester 6 di program studi Informatika UNS. Kalau awal-awal dulu saya memang tersinggung dengan pertanyaan mereka, negeri apa swasta, tapi sekarang semua orang, oh UNS luar biasa. Ini sebuah bocoran aja gitu ya. Ada sebuah perguruan tinggi ternama yang dalam sidang senatnya itu berkata begini, kalau kita itu mabuk di dalam kebesaran kita, sementara tidak melihat perguruan tinggi baru yang mereka tumbuh melesat, tahu-tahu nanti UNS ada di samping kita atau bahkan di atas kita. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Jadi sebuah perguruan tinggi yang established, sangat terkenal, dia sudah melihat kita sebagai pesaing gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian juga yang buat saya bangga adalah saya selama bekerja di UNS ini, saya tidak banyak mendapatkan konflik apapun, semuanya
ketika ada ide dan sebagainya itu disambut dengan baik. Ya, dari aspek penghasilan oke. Ya, UNS itu sangat menghargai kesejahteraan dari karyawannya, termasuk ketika saya diperkenankan menjadi asesor dan sebagainya itu, maka saya juga mendapatkan tambahan penghasilan. Tentu saja yang paling penting di sini adalah rekan kerja di sini itu sangat mendukung, saling membantu, tidak saling menjegal dan sebagainya. Itu yang membuat saya bangga bekerja di UNS dan saya selalu mengatakan saya orang UNS gitu.